Bismillahirrahmanirrahim. Selamat bertemu dan jumpa kembali dengan kelas 12. Pagi ini saya akan mengingatkan kepada kalian bahwa kita akan memasuki atau menjelang penilaian akhir semester insyaallah bulan Desember nanti. Mengingatkan batasan yaitu adalah untuk usul fikih dari halaman 10 tentang al-khos wa tahsis ya. Tolong dibaca ulang sampai paham, sampai ngerti, sampai kaidah-kaidahnya di luar kepala ya. Selanjutnya yaitu mabasu somis, pembahasan yang kelima tentang nasakh dan macam-macam nasakh ya. Kemudian yang ketiga yaitu adalah pembahasan yang keenam fil mujmal, tentang mujmal. Tolong kelas 11 perhatiin. Dan yang keempat yaitu adalah tentang mutlak dan muqayyad. Dan yang terakhir yaitulah bahan semester yaitu tentang mantuk dan mafhum. Nah, saya pagi ini akan mengulang tentang mantuk dan mafhum. Mantuk secara bahasa artinya tertulis. Ya, tertulis. Jadi tulisannya ada gitu. Itu namanya mantuk. Sedangkan menurut istilah fikih, usul fikih, madalla alaihil labdu fi mahalinutki. Mantuk itu adalah apa-apa yang menunjukkan suatu satu lafaz di dalam tempat pembicaraannya. Ya. Jadi yang diungkapkan oleh itu namanya mantuk. Sedangkan mafhum itu menurut bahasa kita artinya tersirat. Tulisannya tidak ada, tapi kita paham maksudnya itu namanya mafhum. Dalam istilah kaidah fikih, madalla alaihi lafdu la fi mahalinutki. Apa-apa yang menunjukkan suatu lafaz bukan pada tempatnya pembicaraan. Jadi dalam ungkapannya tidak ada, tapi di balik ungkapan itu ada. Kemudian mantuk terbagi kepada dua bagian. Lihat, mantuk terbagi kepada dua bagian. Yang pertama, mantuk yaitu adalah malayah tamilu ta'wil, apa-apa yang tidak membutuhkan penafsiran. Ketika orang ngomong ngerti, tidak perlu ditafsirkan ya, tidak perlu yaitu ada penjelasan, itu namanya ta'wil ya. Jadi malayah tamilu ta'wil, apa-apa yang tidak membutuhkan penafsiran. Seperti Allah berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 196. Fasyamu salasati ayyamin. Hendaklah kamu puasa 3 hari. Di mana? Di Mekah. Ketika seorang haji melakukan pelanggaran rukun haji kan mesti puasa 10 hari. 3 hari di Mekah, 7 hari di kampungnya masing-masing. Jadi kata 3 ini begini. Ya, 3 itu begini. Jadi bukan begini 3 itu. Jadi itu namanya mantuk yang malayah tamilu ta'wil. Yang kedua, mayah tamilu ta'wil, apa-apa yang membutuhkan tafsir. Orang tidak paham kecuali setelah ditafsirkan. Contoh Allah berfirman dalam Al-Quran surah Ad-Dariyat ayat 47, was-samaa'a banainaha bi'aidin, dan Allah telah menciptakan langit dengan tangannya. Orang bertanya, emang Allah punya tangan? Nah itu kan, maka itu namanya perlu dijelaskan. Ya, itu mantuk. Nah, apa tangan di sini? Yaitu adalah wadzalika mahalu pihakillah ta'ala fi sorfi ila makna al-quwah. Jadi kata Allah dalam was-samaa'a banainaha bi'aidin, dan langit telah kami bangun dengan tangannya, maksudnya dengan kekuasaannya, dengan kekuasaan Allah ya. Tangan bisa tangan ini, tangan yang hakiki, bisa artinya kekuasaan ya. Jelas ya itu. Yang kedua yaitu adalah mafhum. Mafhum juga dibagi kepada dua bagian. Ada mafhum muwafaqah, ada mafhum muwafaqah itu sesuai ya, sesuai dengan yang dimaksud oleh lafaz. Seperti yaitu adalah Allah berfirman di dalam Al-Quran, larangan memakan harta anak yatim. Bagaimana kalau dibakar? Boleh enggak? Apalagi dibakar, makan saja tidak boleh. Ya, dalam Quran, innal ladzina ya'kuluna amwala yatama dzulman
innama ya'kuluna fi butuhim naro. Sesungguhnya orang-orang yang makan adalah harta anak yatim secara zalim, maka ia sama dengan adalah makan di dalam perutnya api neraka. Nah, mafhum muwafaqahnya, jadi tidak boleh memakan harta anak yatim apapun juga. Ini tidak dimakan, dibakar umpamanya, atau dijual, atau sama haramnya. Ya, karena apa? Karena zalim. Itu ya. Yang kedua adalah mafhum mukhalafah, mafhum kebalikannya. Ya, kebalikannya. Contoh di sini ya, bahwa kambing yang dilepas, diumbar, tidak dikasih makan, wajib zakat, ya. Wajib zakat. Jadi mafhumnya kambing yang dikasih umpan oleh yang punya berarti tidak wajib zakat. Ya. Itu. Kemudian dalam ayat berikutnya Allah bahwa haji itu adalah bulan-bulan yang telah ditentukan. Berapa bulan haji? 3. Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Boleh nggak melakukan haji di selain itu? Tidak boleh. Ya, mafhum mukhalafahnya haji itu hanya 3 bulan. Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Boleh nggak melakukan ibadah haji dulu itu? Tidak boleh. Ya. Kemudian contoh yang terakhir tentang mafhum mukhalafah yaitulah bahwa di hari Jumat diundang untuk sholat Jumat. Ya. Gimana mafhumnya? Yaitu tidak boleh menyalahi hari Jumat ketika disuruh kita harus Jumat. Ini untuk sementara ya kelas 12. Mudah-mudahan kalian pagi ini sehat semua. Semangat, jangan lupa ya yang tadi disebutkan dibaca, diulang-ulang sampai kalian paham. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.